rasio profitabilitas. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan apa itu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasi bisnisnya. Nah, rasio ini membantu mengukur efisiensi dalam mengelola sumber daya dalam menghasilkan laba. Terdapat 5 jenis-jenis dalam rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin atau GPM. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba kotor yang diperoleh dari setiap unit penjualan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisiensi perusahaan dalam memproduksi dan menjual produk. Yang kedua yaitu net profit margin atau NPM. Rasio ini mengukur presentasi laba bersih dari penjualan. Ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional, bunga, dan pajaknya. Yang ketiga yaitu return of asset atau ROA. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, semakin tinggi ROA, maka semakin baik perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang keempat yaitu return of equity. Rasio ini mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap rupiah modal ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, rasio ini sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam menggunakan modal pemilik. Dan terakhir yaitu ada return on investment atau ROI. Rasio ini mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap rupiah modal ekuitas yang dimiliki oleh pemegang sahamnya. Rasio ini sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam modal pemilik. Selanjutnya, rumus untuk menghitung gross profit margin atau GPM seperti di atas. Net profit margin atau GPM seperti di atas. Return on asset atau ROA seperti di atas. Return on equity atau ROE seperti di atas. Dan return on investment atau ROI seperti di atas. Kami mengambil contoh laporan keuangan di PT ABC seperti di atas. Setelah melihat laporan keuangan pada PT ABC, kita mendapatkan hasil gross profit margin atau GPM di tahun 2021, 2022, dan 2023. Net profit margin atau GPM di tahun 2021, 2022, dan 2023. Return on asset atau ROA di tahun 2021, 2022, dan 2023. Return on equity atau ROE di tahun 2021, 2022, dan 2023. Dan terakhir, return on investment atau ROI di tahun 2021, 2022, dan 2023. Selanjutnya, tabel perhitungan rasio profitabilitas pada PT ABC dalam 3 tahun terakhir seperti di atas. Selanjutnya, gross profit margin atau GPM di angka 50% pada tahun 2021, 53% di tahun 2022, dan 50% di tahun 2023. Net profit margin atau disebut NPM di angka 16% di tahun 2021 sampai dengan 2023. Return on asset atau ROA di angka 8% dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Return on equity atau ROE di angka 13% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 14% pada tahun 2022 dan 2023. Return on investment atau ROI berada di angka 26% pada tahun 2021, 28% di tahun 2022 dan 30% di tahun 2023. Nah, selanjutnya interpretasi hasil dari total perhitungan rasio profitabilitas itu. Untuk gross profit margin atau GPM mengalami peningkatan dari 50% pada tahun 2021 menjadi 53% pada tahun 2022, lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2023 yaitu 50%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih efisien dalam mengelola biaya produksi, menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi dari penjualan bersih. Untuk net profit margin atau NPM berada di angka 16% pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Yang berarti net profit margin tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Ini berarti perusahaan berhasil menjaga pengeluaran lain seperti beban operasional, bunga, dan pajak lebih baik, serta menghasilkan laba yang lebih tinggi. Return on asset atau ROA berada di angka 8% pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Meskipun pada 3 tahun terakhir ROA juga tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini tetap menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset. Return on equity atau ROE meningkat dari 13% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2022 dan 2023.
Ini menunjukkan bahwa pengembalian yang dihasilkan dari modal ekuitas pemegang saham meningkat, yang baik untuk pemegang saham karena menunjukkan peningkatan profitabilitas dari investasi mereka. Yang terakhir ada return on investment atau ROI. ROI meningkat dari 26% pada tahun 2021 menjadi 28% pada tahun 2022 dan 30% di tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak laba dari investasi yang telah dilakukan. Hal ini menandakan keputusan investasi perusahaan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai rasio profitabilitas. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Dadah!